Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Minview di Sukanya Review yang suka review apapun. Oke, jadi pada video kali ini Minview akan share video mengenai review aplikasi Brimo. So, stay tune ya. Oke, yang pertama sudah jelas buka dulu aplikasi Brimonya. Silahkan download dan lakukan pendaftaran jika belum punya aplikasinya. Tampilan utamanya kurang lebih seperti ini. Di bagian paling atas ada saldo rekening utama, lalu di bawahnya ada semua rekeningmu. Ini adalah daftar nomor rekening yang kita punya. Lalu yang pasti ada menu transfer, Briva. Briva ini adalah BRI Virtual Account, ada e-wallet atau dompet digital, ada pulsa, data, top up, tagihan, setor dan tarik tunai, lifestyle. Nah, untuk menu lengkapnya kita bisa klik lainnya. Selengkapnya ada kris transfer, debit virtual, catatan keuangan, investasi, donasi, konversi falas, kartu kredit, asuransi, pinjaman, dan produk BRI. Kalau kita scroll lagi ke bawah itu ada menu pintas catatan keuangan. Klik lihat detail untuk melihat detail catatan keuangan kita. Di sini ada catatan keuangan kita berupa pengeluaran, pemasukan, dan juga ada laporan. Dalam laporan ini kita bisa melihat jumlah pengeluaran dan pemasukan kita selama bulan ini, bulan lalu, dan 3 bulan terakhir. Kalau kita scroll ke atas itu ada menu cek sekarang. Jadi kalau misalnya kita pencet, itu akan muncul mengenai analis kesehatan keuangan. Jadi kita di sini bisa mencoba mengetes kesehatan keuangan kita apakah termasuk dalam kategori sehat atau justru bahaya. Oke, di sini aku mau coba dulu dengan memasukkan nilai sebarang ya. Masukkan aja nominal aset yang kalian punya. Kalau ada uang tunai, masukin uang tunainya berapa, tabungan, deposito atau lain-lainnya, silakan dimasukin dulu. Kalau di sini aku mau coba-coba iseng masukin uang tunai. Aku masukin uang tunai 6 juta dan tabungan 2 juta. Nah, kalau misalnya ada aset yang lain bisa dimasukin ya. Aku juga coba masukin tabungan emas misalnya senilai 3 juta. Oke, aku cukup masukin 3 kategori itu aja, lalu aku mau klik lanjutkan. Jadi, step selanjutnya itu adalah nilai utang. Masukin aja utang-utang yang mau dipunya di sini, apakah punya kredit kendaraan, kredit rumah, atau kredit yang lain-lain, masukin aja di sini. Jadi di sini misalnya aku mau masukin di bagian lain-lain aja deh. Lalu klik lanjutkan. Jadi step yang ketiga itu adalah pendapatan bulanan. Jika bergaji, masukkan gaji, atau jika punya hasil usaha, masukkan hasil usaha, bunga, atau lain-lainnya. Jadi di sini aku mau masukin ke bagian hasil usaha aja. Lalu klik lanjutkan dan kita sampai kepada step yang keempat atau step yang terakhir yaitu pengeluaran bulanan. Ya, kalau misalnya punya cicilan-cicilan itu tinggal dimasukin di sini. Aku mau masukin di bagian yang cicilan utang aja. Kalau dirasa sudah cukup tinggal klik hitung. Oke, ternyata di bagian pengeluaran ini kita nggak bisa ngisi satu item ya, jadi aku harus ngisi minimal 3 item. Aku mau tambahin di bagian utilitas aja sama transportasi. Kalau dirasa sudah cukup tinggal klik hitung. Dan ini dia hasil analisis kesehatan keuangan aku. Wah, ternyata dengan nominal-nominal yang aku isi tadi, kesehatan keuangan aku itu termasuk dalam kategori bahaya. Karena hasil analisis kesehatan keuangan dengan nominal pengeluaran dan pemasukan yang aku masukkan tadi itu, setidaknya aku harus punya dana darurat sekitar 5 juta sampai 10 juta. Tapi disclaimer, jadi hasil perhitungan ini hanya merupakan rekomendasi rasio ideal berdasarkan standar ilmu perencanaan keuangan. Lalu di bawah catatan keuangan itu ada spesial untukmu. Ini merupakan info atau promo-promo yang ditawarkan oleh Brimo. Jadi kalau misalnya mau lihat semuanya tinggal klik lihat semua. Semua promo dan cashback secara lengkap ada di sini. Kembali ke menu home, di sini aku mau sedikit spill mengenai menu transfer. Setelah kita klik transfer, maka halaman yang muncul adalah seperti ini, yaitu ada transfer terakhir dan daftar tersimpan. Jadi transfer terakhir itu adalah rekening-rekening yang telah kita lakukan transfer terakhir kali, dan daftar tersimpan itu adalah rekening-rekening yang kita simpan. Rekening tersimpan ini biasanya kalau misalnya kita sering melakukan transfer pada rekening-rekening tersebut. Jika rekening yang dituju untuk transfer tidak ada di daftar tersimpan dan transaksi terakhir, maka klik saja tambah penerima baru, lalu masukkan nomor rekeningnya. Bisa juga melakukan transfer internasional dengan klik pada bagian internasional, lalu tambah transfer baru. Selanjutnya ada Briva atau BRI Virtual Account, yakni untuk transaksi-transaksi yang memerlukan akun virtual. Lalu ada e-wallet atau dompet digital, jadi kita bisa melakukan top up e-wallet melalui menu e-wallet ini. Ini caranya kurang lebih sama kayak yang transfer tadi, jadi ada daftar tersimpan dan top up terakhir.
Klik tambah penerima baru untuk melihat jenis e-wallet yang mau di top up. Oke, jadi di Brimo ini kita bisa top up link aja OVO, ShopeePay, Dana, Isaku, GoPay Customer, dan GoPay Driver. Next ada menu pulsa data. Klik tambah nomor baru untuk melakukan transaksi. Adapun untuk pengisian pulsa itu biaya adminnya sebesar Rp1.500. Oke, yang perlu kalian tahu di aplikasi Brimo kita bisa melakukan setor tunai dan tarik tunai tanpa pakai kartu ya. Caranya klik yang bagian store dan tarik tunai, lalu tinggal pilih mau store atau tarik tunai. Yang pertama kita coba yang store tunai dulu ya. Di bagian ini untuk pilih rekening tujuannya. Berhubung aku cuma punya satu rekening jadi nggak ada pilihannya. Klik lanjutkan, masukkan PIN Brimo, bukan PIN ATM ya. Di sini ada 6 digit kode penyetoran yang kita perlukan untuk melakukan penyetoran tunai nanti. Di sini aku nggak praktekin caranya lewat mesin ATM ya, jadi aku mau kasih lihat petunjuknya aja atau caranya aja. Pilih menu transaksi tanpa kartu pada mesin CRM atau mesin ATM. Pilih menu setor tunai tanpa kartu. Masukkan kode penyetoran yang 6 digit tadi. Masukkan nomor handphone yang terdaftar pada aplikasi Brimo. Lalu masukkan uang tunai pecahan 50 atau 100 ribu pada mesin ATM-nya. Pastikan uangnya lurus, rapi, tidak ternecis, tidak terlipat, tidak kusut agar bisa terdeteksi pada mesin ATM. Jika tidak terdeteksi, maka nanti uangnya akan dikeluarkan lagi dari mesin ATM. Pilih setor jika nominal pecahan sudah sesuai. Misalnya pas kita masukkan tadi jumlah pecahan yang 100.000 5 lembar dan yang 50.000 5 lembar, maka pastikan di situ jumlahnya sudah sesuai. Pilih ya jika informasi transaksi sudah sesuai. Cek bukti transaksi sukses melalui catatan aktivitas dan notifikasi Brimo serta struk transaksi dari mesin ATM atau mesin CRM-nya. Next, tarik tunai. Pilih sumber dananya jika punya rekening lebih dari satu, lalu pilih jalur tarik tunai. Apakah mau ditarik lewat ATM, Indomaret, atau agen BRI Link. Pilih nominal yang mau ditransfer berapa. Misalnya di sini aku pilih 100.000. Klik lanjutkan lalu klik konfirmasi. Masukkan PIN Brimo. Lalu kita mendapat 6 digit kode penarikan yang akan kita gunakan nanti. Sekiranya tidak jadi melakukan penarikan, klik saja batalkan penarikan. Lalu untuk cara penarikannya ialah berikut ini. Cari ATM link BRI yang bisa digunakan untuk tarik tunai. Pilih tarik tunai atau klik tombol paling bawah pada sisi sebelah kiri. Masukkan 6 digit kode penarikan yang tadi. Masukkan nomor HP yang terdaftar pada aplikasi Brimo. Selesai, tinggal kita ambil uangnya dari mesin ATM. Oke, bagian menu home aku cukup review sampai di sini. Next, di aplikasi Brimo kita juga bisa cek mutasinya. Caranya klik mutasi pada bagian ini, maka mutasi transaksinya akan muncul. Jika ingin melihat mutasi pada periode tertentu, bisa klik pada bagian rentang waktu di sini. Lalu tinggal pilih apakah mau mutasi pada 7 hari terakhir, atau bulan tertentu, atau pada tanggal tertentu, atau bisa pilih jenis transaksinya, mau semua transaksi atau transaksi tertentu saja. Di sini aku mau lihat semua transaksi yang pada hari ini aja, maka akan muncul mutasi transaksi pada hari ini aja. Lalu kita bisa juga cetak rekening koran sendiri dengan cara klik e-statement berikut ini. Klik buat e-statement, pilih bulan, lalu pilih tipe dokumennya. Di sini aku pilih yang PDF aja. Klik buat e-statement. Klik ya untuk melanjutkan, klik OK, lalu dokumennya nanti akan tersedia pada menu mutasi bagian e-statement atau dikirim via email. Ini saat aku klik mutasi, statusnya masih diproses, lalu aku refresh halaman mutasinya dan dokumennya statusnya ini sudah berhasil, berarti sudah bisa diunduh. Ini aku klik unduh dan masih loading, lalu sudah ada notifikasi bahwa e-statementnya sudah berhasil diunduh. Aku cek di HP dan sudah terunduh. Gampang banget, jadi sekarang nggak perlu repot-repot lagi kalau mau cetak rekening koran. Udah nggak perlu lagi ke bank, cukup via HP aja. Geser ke samping ada menu kris juga. Geser ke samping lagi ada menu aktivitas. Isinya aktivitas-aktivitas transaksi kita. Geser lagi pada tombol yang terakhir itu ada menu akun. Di bagian sini berisi pengaturan akun. Isinya ada data diri, poin, nomor HP, email, dan perangkat yang terhubung. Lalu pada bagian pengaturan ada fast menu, update rekening, pengelolaan kartu, dan sumber dana kris. Lalu di bagian keamanan kita bisa ubah PIN, ubah password, dan pengaturan login pakai fingerprint. Lalu ada kontak BRI. Jadi jika ada kendala kita bisa meminta bantuan dari 4 layanan kontak BRI ini. Terakhir ada informasi yang berisi seputar informasi-informasi BRI seperti jenis limit transaksi, info kurs, dan lainnya. Oke, cukup di sini review aku mengenai aplikasi Brimo. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan komen. Terakhir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, share, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya ya. Terima kasih.